karena agak-agak ini nih tadi ya, pencak silat, kemudian ada juga sepak bola. Ini juga sebenarnya tujuannya untuk pembinaan karakter. Ya, kami berupaya bahwa nanti bonus demografi yang kita idam-idamkan benar-benar menjadi bonus, bukan menjadi beban demografi. Itu satunya juga memerlukan persiapan, salah satunya dengan andilnya LDII dengan pembentukan karakter di bidang pondok pesantren ini. Kemudian juga kami titip nih Pak Bupati, warga kami mungkin ada yang bisa disinergikan, yang bisa dikolaborasikan. Kami sangat mendukung apapun upaya pembangunan yang ada di Rantang Tengah ini, sehingga LDII keberadaannya tidak hanya dari segi jumlah, tapi juga kami berupaya bahwa ormas kami itu merupakan ormas yang memberikan solusi dan kontributif. Ya, kalau cuma demo, kalau cuma teriak-teriak, yang itu sudah banyak yang ambil bagian di situ Pak Bupati. Ya, tapi LDII dengan bantuan dari MUI kami lebih banyak berupaya. Bukan berarti kami juga tidak mengalami Pak Bupati permasalahan di pandemi ya, banyak warga kami juga terkena dampak, tapi kami juga berupaya sesuai dengan pesan Bapak Presiden bahwa kita mari bangkit bersama-sama supaya strong together. Jadi benar-benar kita berupaya tahun 2023 itu mungkin banyak pihak menganggap itu tahun yang penuh kekhawatiran, penuh hal-hal yang menakutkan, tapi kami yakin dengan usaha dan ikhtiar dengan semaksimal mungkin, insya Allah akan memberikan selalu jalan keluar bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami bagi-bagi tugas nih Pak Utawan. Biasanya saya dengan sekretaris saya, kebetulan Pak Sekretaris ada acara di Ring Sewu. Jadi ini bagi-bagi tugas, kebetulan banyak sekali, nggak tahu ya, akhir tahun ini luar biasa jadwalnya. Teman-teman juga mungkin menganggap pandemi ini sudah mau berakhir nih. Jadi seperti kayak dilepas gitu kegiatannya, bener-bener saya udah berapa kali ngasih ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur bahwa penanganan pandemi di negara kita juga tergolong baik. Kita menyongsong new era baru dengan keyakinan. Tentunya juga kita berusaha semaksimal mungkin berupaya yang sudah kita pelajari dengan pandemi ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ini Pak Ketua DPW, pagi hari saya sangat surprise ini hadir di tengah-tengah keluarga besar saya LDII ini. Biasanya sambil nunggu sambutan seperti ini Mas Nur Rahman sudah bisa 3 atau 4 batang saya merokok di bawah ini. Tapi alhamdulillah pagi hari ini saya secara otomatis karena melihat keluarga besar saya tidak ada yang merokok, ada barangnya merokok juga Pak. Ya, kasih tepuk tangan untuk Bapak kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap hari, setiap saat saya bersama dengan kawan-kawan keluarga saya LDII, mungkin saya bisa berhenti merokok kayaknya ke depan. Luar biasa. Dan Pak Ketua DPW, insya Allah saya dan keluarga besar LDII Kabupaten Lampung Tengah ini bukanlah orang lain, karena saya tahu di bawah komando Pak Suroto beserta kawan-kawan semua, keluarga besar LDII ini bagian daripada saya dalam rangka berjuang pada saat pilkada yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hanya menghantarkan rasanya rugi. Oleh karena itu saya berharap keluarga besar LDII Kabupaten Lampung Tengah diminta tidak diminta harus menjadi bagian daripada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Siapa? Karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sama-sama akan meresmikan pondok pesantren kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul sangat berterima kasih pada semua pihak, lebih-lebih lagi kepada pimpinan pondok pesantren kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian, saat ini sama-sama kita ketahui pemerintah daerah Lampung Tengah beserta kawan-kawan Forkompimda
betul-betul sedang berhadapan dengan situasi kondisi yang sulit berkaitan bagaimana harapan kita berkaitan masalah para generasi muda kita. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di Lampung Tengah atau lebih khusus di Lampung Tengah, berhadapan dengan para kenakalan remaja kita berkaitan masalah narkoba. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian, karena hampir saya sering bicara dengan Kalapas, dengan Pak Kapolres, hampir 80% isi lembaga pemasyarakatan kita persoalannya pasti diawali dari narkoba. Kejahatan yang muncul mungkin dengan mereka melakukan curat, ya, begal dan sebagainya, pasti diawali mereka terkena narkoba. Anak-anak kita yang sudah terkena narkoba, mereka ketergantungan, akhirnya mereka kepingin beli, tidak punya uang, akhirnya mengharapkan segala cara. Oleh karena itu hampir 80% proses yang terjadi yang di LP itu diawali dari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berpikir tidak ada kata lain dalam rangka kita sama-sama memberantas ini semua, harus dimulai dari sejak dini, dan tidak ada kata lain. Ini adalah pendidikan agama yang harus kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya berharap sekali dengan pondok pesantren kita yang ada, yang insya Allah sama-sama kita resmikan, ini merupakan sebuah modal kita bagaimana terus bisa membimbing, mengarahkan generasi muda kita, terutama keluarga besar LDI yang ada di Lampung Tengah ini, agar sama-sama kita sama-sama memerangi apa yang sekarang menjadi persoalan di tengah masyarakat kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya dengan kebersamaan kita, dengan sinergi dari kita semua, kita mampu melewati fase yang memang kondisi yang sulit saat ini, dan bagaimana ke depan kita betul-betul ingin berharap Lampung Tengah ini tentu jadi harus lebih baik lagi ke depannya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, hampir 2 tahun tepat tanggal 26 Februari akan datang, dengan 2 tahun sudah Bapak Ibu sekalian saya bersama kita semua untuk memimpin Lampung Tengah. Saya menyadari sepenuhnya Bapak Ibu sekalian, selama kurun waktu hampir 2 tahunnya belum terlalu banyak yang bisa saya lakukan untuk masyarakat kita semua. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah kita masih mampu menunjukkan kemampuan kita dalam rangka kita membangun di semua lini kehidupan di tengah masyarakat kita semua. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, supaya sedikit pemahaman, kalau Mas Nur Rahman mungkin sedikit nyambung nantinya. Tahun pertama, tahun 2021 Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan dengan situasi kondisi berkaitan masalah COVID-19. 350 miliar Bapak Ibu sekalian anggaran pemerintah daerah harus refocusing untuk menangani COVID-19 yang ada di Lampung Tengah. Saya berpikir di tahun 2022 ini sudah sedikit reda COVID, tapi rupanya tahun 2021 kita kena COVID-19, 2022 ini kita kena COVID P3K. Pengangkatan P3K yang didominasi oleh guru-guru di Lampung Tengah ini, seyogyanya yang mengangkat pusat tapi yang bayar daerah. Sebesar 135 miliar Bapak Ibu sekalian yang harus kita mau tidak mau kita hadapi. Tahun depan di 2023 tidak juga lebih baik, karena P3K-nya justru lebih besar tahun ini, sehingga anggaran kita 179 miliar untuk P3K plus 100 miliar persiapan pemilu dan pilkada. Saya total Pak Ketua 3 tahun berturut-turut sampai 2023 750 miliar anggaran tidak bisa kita apa-apakan, karena memang itu yang harus diutamakan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi dan kondisi yang sulit, kayaknya saudara-saudara saya yang seperti Agung, alhamdulillah 10 bulan pertama kita selesai jalannya Bapak Ibu sekalian. Dan kurun waktu 40 tahun lebih jadi persoalan. Saudara-saudara saya dari Pubian, Sendang, Agung, Kalirjo 19 km kita selesaikan jalan ringgit kita juga yang ada di 3 kecamatan tersebut. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini yang selama ini didambakan masyarakat kita berkaitan masalah Islamic Center, insya Allah tahun ini juga selesai Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi kebanggaan kita bersama.
Yuk, jangan ditinggal. Kodim kita Jangan ditinggal. yang selama ini jadi satu Nanti dengan foto-foto Metro yang penting jadi ketinggalan. Metro. Insya Allah tahun ini juga kita letakkan di Terminal Betawi Subing Bapak Ibu sekalian kodim kita yang ada. Lebih stabil ini. Lalu tahun depan ini mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Unila juga akan berada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Buka pokjar ya. Dan yang terakhir di Kecamatan Terbenggi Besar juga Giliran itu saya. adalah Aku nunggu itu. memang dibeli dari zaman Pak Andi Ahmad tahun 2003, kepingin punya sport center di Lampung Tengah ini. Bayangkan Bapak Ibu dari 2003 sekarang jelang 2023, hampir 20 tahun tidak juga ada yang bisa mewujudkan itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu seminggu yang lalu sudah dimulai sport center kita di Bangka. Keluar pindah Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dengan situasi kondisi sulit saja kita masih mampu bisa berjuang. Kadang-kadang saya bertanya Bapak Ibu sekalian, periode yang lalu tidak ada COVID, tidak ada P3K. Untung punyaku masih hidup. Saya bilang jangan-jangan salah urus. Oleh karena itu Masih Bapak 3 Ibu tahun sekalian, saya tidak perlu waktu yang lama. Kalau bisa 3 tahun saja anggaran kita normal, insya Allah Lampung Tengah akan selesai semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan agar masyarakat paham dan mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi di Lampung Tengah ini PR-nya sudah terlampau banyak. Selesaikan yang kanan, yang kiri belum. Selesaikan yang kiri di depan juga belum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di mana-mana. Karena ada ya namanya masyarakat kepingin lebih cepat. Saya bilang saya semuanya kepingin cepat. Tapi hampir 2 tahun itu Bapak Ibu sekalian, saya coba cari Aladin, kok ya enggak ketemu juga Aladin ya gitu loh. Kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, malam kita gosok mungkin selesai. Tapi kok ternyata Aladin itu enggak ada. Artinya perlu proses, perlu waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menyelesaikan semua persoalan ini tidak mungkin hanya di tangan seorang bupati saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di mana-mana pun saya sampaikan, pagi hari ini saya sampaikan di tengah keluarga besar saya LDI Kabupaten Lampung Tengah, yang punya pemikiran sumbangkan pemikiran, yang punya tenaga sumbangkan tenaganya, yang punya materi lakukan yang terbaik di lingkungannya masing-masing. Insya Allah kalau semuanya sudah bisa melakukan ini, yakinlah Bapak Ibu sekalian, Lampung Tengahnya akan jadi kabupaten terbaik seprovinsi Lampung dengan apa harapan kita. Mas Nur Rahman itu paling sering WA saya berkaitan masalah kondisi jalannya yang ada di Bumi Setia. Insya Allah Mas Nur Rahman, kemarin sudah saya lihat provinsi sudah menganggarkan 30 miliar, tahun depan akan selesai jalan kita dari sana ya. Termasuk juga keluarga besar saya dari Suputi Rabang, Suputi Bayak sampai Bandar Surabaya. Kemarin sudah saya lihat tinggal tendernya ya, 90 miliar dari Jalan Kota Gajah sampai Bandar Surabaya akan diselesaikan oleh Pak Gubernur. Bapak Ibu sekalian. Ini juga Bapak Ibu sekalian berkat sinerginya antara pemerintah kita yang ada di kabupaten dengan provinsi. Kalau bupati dengan gubernur tidak pernah sejalan, yang rugi rakyat juga Bapak Ibu sekalian. Karena yang diurusin Pak Gubernur itu 15 kabupaten kota. Jadi kalau beda pendapat, beda pemikiran, beda langkah, tambah lagi beda warnanya, susah rakyat Lampung Tengah Bapak Ibu sekalian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sinerginya kita pemerintah kabupaten dan provinsi juga semakin memudahkan, dan yang diuntungkan adalah masyarakat kita semua yang ada di Lampung Tengah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terakhir saya mohon doanya dari seluruh keluarga besar saya yang ada. Mudah-mudahan saya, keluarga, dengan seluruh jajaran yang ada senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kewarasan, dan keselamatan, sehingga ke depan betul-betul kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk Lampung Tengah yang kita cintai. Ya, sekali lagi saya juga mendoakan mudah-mudahan pondok pesantren kita Raudatul Alimir Robbani ini betul-betul bisa bermanfaat untuk membimbing masyarakat kita, keluarga besar kita, dan betul-betul ke depan kita juga ingin memperbaiki situasi dan kondisi yang di Lampung Tengah.